Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Qala al-imam Sahal rahimahullahu ta'ala, innama hujibal khalqu anil wusuli wa musyahadatil malakut bisay'aini su'ud tu'mati wa adal khalqi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wahdar al-istidroja fa innal istidroja ahwalus sayatin. Alhamdulillahi rabbil alamin, para muhibbin wal muhibbat wal muslimin al muslimat. Kali ini insyaallah saya akan menceritakan istidraj. Mahwal istidraj, apa itu istidraj? Bahasa Arab istidraj itu, istidraj menurut istilah adalah sungkunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada asyaiton, laknatullah, untuk mengurus sesuatu perkara kebutuhan manusia, baik itu ilmu atau rizki. Nih, yang di kedua ini salah satunya Allah memberikan istidraj kepada seseorang. Ketika Allah sudah tidak ridho lagi kepada orang itu, sudah tidak senang lagi bendu Allah kepada seseorang, maka Allah akan mewakilkan kepada setan untuk mengurusnya. Sebab ini diceritakan ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu bertanya tentang masalah dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau engkau ingin istighol, sibuk dengan urusan dunia, maka kamu mintalah kepada setan, karena setan sudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyungkun manusia di jalan laknatullah. Itu adalah istidraj. Maka tidak heran ketika orang diistidroj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah rizki misalnya. Kalau dilihat dari pandangan logika, usahanya seperti biasa saja, seperti kita kerja, dia juga kerja, tetapi hasil daripada pekerjaannya melebihi kapasitas yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Misalnya standar kita per bulan, ya ala kadar disebutnya UMR, sudah biasa. Tetapi ini melebihi kapasitas dari kebiasaan, maka jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sungkunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang keinginan, ada sesuatu keinginan pengen cepat-cepat terkabul misalnya. Ketika kita membutuhkan rezeki, ingin cepat-cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat membesar, cepat memuncak, cepat berhasil. Ini kata Rasulullah, awas, hati-hati di dalam kecepatan rezeki kita, kecepatan ilmu kita misalnya, dengan tidak sesuai dengan kapasitas masa dan waktu. Hati-hati, peringatan, jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diwakilkan kepada setan. Tuh setan, sudah itu orang tidak sabar, tidak tawakal kepada Allah, tidak melalui proses-proses dari 1, 2, 3 terus sampai hitungan-hitungan jari misalnya. Dia macengan pengen langsung shot naik,
Misalnya, Dina dalam satu misalnya pekerjaan pengen langsung pengen jadi, pengen langsung terkabul. Awas, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, jangan kau jadikan istidroj yaitu tujuan utama. Sebab istidroj tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan istidroj sudah diloswat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuruslah oleh syaitonir rajim. Dia berkoalisi dengan setan. Naudzubillah min dalik. Kekayaannya di mana-mana, padahal satu kelas sama saya. Dia sekarang jadi bos tuh, sudah tidak kenal lagi sama saya. Bahkan berpapasan, siapa engkau? Mau apa kamu? Mau dibeli kepala kamu? Gitu. Mentang-mentang dia sudah sekarang sukses, di mana-mana hartanya tidak terhitung jumlahnya. Ini awas, tapi jangan kita menyatakan diri, jangan kita mengecap orang, bahkan jangan kita sampai mengisbatkan seseorang itu. Jangan-jangan kamu nyugi, jangan-jangan kamu nuyul, jangan-jangan kamu berkoalisi sama orang Gunung Kawi misalnya. Jangan suudon terhadap manusia. Itu hanya sebagai gambaran bahwa seseorang kalau sudah melampaui batas kapasitas daripada halayak seperti biasanya, itu namanya istidroj. Tetapi kita sebagai orang iman Islam jangan tunjuk, jangan nyatakan, sebab itu namanya suudon, tidak boleh. Sebab itu tidak ada pembuktian, hanya ala kadar untuk iktibar, untuk pengertian di dalam pikiran kita. Yaitu orang-orang seperti macam begitu, mudah-mudahan ya Allah dikembalikan kepada jalanmu ya Allah seperti biasanya. Jadi muhibbin wal muhibbat di mana saja, jangan terlalu kita antusias terhadap dunia. Ala kadar wajar-wajarnya saja. Kalau kita misalnya ada keinginan sesuatu, yuk kita melalui proses saja. Proses dari awal, terus kita bertahap dengan kesabaran. Insya Allah pada saatnya juga Allah akan mengabulkan, Allah akan membuktikan kepada pekerjaan kita, asal kita sungguh-sungguh, asal kita fokus, asal kita istiqomah. Insya Allah Allah ridho. Jangan kita hanya memikirkan sesuatu perkara yang dihayal-hayalkan. Sebab istidroj itu datangnya dari hayalan setan, gambaran setan. Kalau saya punya duit sekarung nih, nanti saya akan bangun jalan ini dan lain sebagainya. Itu dari hayalan awalnya. Ketika hayalan dihayalkan, masuklah setan memberikan jalan. Kamu kalau pengen cepet kayak gitu, ayo ikuti petunjuk-petunjuk ini. Melalui istidroj itu ada bisikan setan, ada di hati bisikan setan. Kamu datang aja ke anu. Sebulan 2 bulan langsung mendadak kaya. Ini namanya tidak boleh di dalam agama Islam, karena itu sebagai keyakinan iman Islam terhadap qada dan qadar kita, yaitu rukun iman yang ke nomor 6. Kita menerima dengan kepastian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita begini caranya, proses dulu. Rasulullah pun begitu menganjurkan, kalau kamu ingin dunia, atau cari dunia, cari ilmunya. Bagaimana tata cara mencari ilmu dunia? Misalnya dalam satu elektronik, dalam satu apa saja, kita ahlikan, bidangkan ke situ. Insya Allah di situ ada rezeki Allah. Gitu. Jadi jangan macam-macam pikirin kita. Yang penting kita ada gerak, ada proses, 1, 2 bertahap. Insya Allah kita akan selamat diridhoi Allah dan akan dikabulkan berbagai macam keinginan. Jadi jangan wahdan, takutlah kepada istidroj, karena istidroj min barokati syaitan, yaitu dari keberkahan setan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disungkun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang istidroj. Hati-hati dengan istidroj, sangat tidak nyaman ketika kita hidup dengan istidroj, akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan para malaikat melaknat kepada orang yang diistidroj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.